Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudina Billah, Prodi Ilmu Hadis semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis hasan sahih yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Hadis di samping di sini adalah saya temukan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi bab siwak juz 1 nomor indeks 23. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani yang menjelaskan tentang siwak. Nah, kan ada ya di hadis ini ada redaksi hadza haditsun hasanun sahihun. Cuman ada redaksi begitu. Jadi menurut saya sendiri hadis ini, hadis hasan sahih di sini sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang taraddud. Artinya Imam At-Tirmidzi dalam menghukumi hadis tersebut itu ada keraguan apakah hadis tersebut sahih atau hasan. Makanya beliau memberikan penjelasan pada akhir hadisnya dengan kata-kata hadza haditsun hasanun sahihun. Yang nomor 2 yaitu hadis tentang istinja dengan air nomor indeks 19 juz 1, di mana hadis ini setelah lafaz hadza haditsun hasanun sahihun terdapat kata-kata wa alaihil amalu inda ahlil ilmi. Jadi hadis ini sesuai dengan pendapatnya Ibnu Hajar yang nomor 2. Artinya begini, Imam At-Tirmidzi ini memiliki keraguan tentang antara sanad dan matanya, apakah sanadnya yang sahih atau matanya yang sahih. Makanya ada redaksi alaihil amalu inda alil ilmi. Jadi kita untuk membedakan hadis hasan sahih berdasarkan kacamata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada 2. Yang pertama adalah karena adanya keraguan Imam At-Tirmidzi terkait kualitas hadis tersebut apakah hasan ataupun sahih. Biasanya setelah redaksi hadza haditsun hasanun sahihun itu tidak ada lafaz apapun. Yang kedua, pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Imam At-Tirmidzi memiliki keraguan apakah sanadnya yang sahih atau matannya yang hasan. Begitu pula sebaliknya. Jadi makanya kalau yang nomor 2 ini, kriteria yang nomor 2 ini biasanya ada kata-kata wa alaihil amalu inda ahlil ilmi. Hadis hasan sahih yang saya temukan nomor 3 adalah ada di juz 5 nomor indeks 3956, yang dimana bunyi hadisnya itu adalah qad adhaballahu ankum ubayyatal jahiliyyati wa fakhruha bil abai mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun wan nasu banu adamun wa adamu min turabin. Kan ada setelah redaksi hadisnya itu ada kata-kata hadza haditsun hasanun sahihun. Nah, setelah redaksi hadza haditsun hasanun sahihun ada redaksi lagi wa hadza asahhu indana minal haditsil awal. Ini menunjukkan bahwa hadis hasan sahih tersebut sesuai dengan pendapatnya Ibnu Shalah, karena ada redaksi hadza asahhu indana minal haditsil awal, kemudian setelahnya ada sanad lain yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Jadi ciri khas hadis hasan sahih menurut Ibnu Shalah ketika dia mempunyai 2 sanad, misal setelah matan hadisnya itu menyebutkan sanad lain, kemudian ada redaksi hadza asahhu syai'un fi hadzal bab atau redaksi selainnya, sejenisnya maksud saya. Nomor 4 yang saya temukan adalah hadis hasan sahih tentang ketika kita masuk ke dalam masjid hendaklah kita melakukan ruku. Yang dimaksud ruku ini adalah melakukan sholat 2 rakaat yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi juga juz 2 nomor indeks 316. Bisa dilihat di gambarnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah ini dinilai mendapat penilaian sahih menurut Imam At-Tirmidzi, sedangkan ada juga redaksi yang sama, cuman perawinya beda, yaitu redaksi yang dikeluarkan oleh Jabir bin Abdullah.
redaksi hadis dengan matan yang sama yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan Abi Qatadah ini memiliki penilaian yang berbeda. Yang Abi Qatadah dinilai sahih, sedangkan yang dari Jabir bin Abdullah mendapat penilaian hadisnya itu kurang terjaga. Jadi hadis tersebut, hadis hasan sahih tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu Daqiq Al-Aid, di mana menurut Ibnu Daqiq Al-Aid ini hadis hasan sahih menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Imam At-Tirmidzi dengan imam yang lain atau ulama yang lain, ataupun pendapat antara satu golongan dengan golongan yang lain dalam menilai hadis tersebut. Akhir yang saya temui adalah hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi juga, bab tentang ayat yang dibaca ketika sholat Isya, juz 2 nomor indeks 310. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Isya, beliau biasanya membaca surat At-Tin dan Az-Zaitun. Nah, setelah redaksi matanya itu kan ada tulisan hadza haditsun hasanun sahihun. Hal ini menunjukkan, jadi saya sendiri memasukkan hadis tersebut sebagai hadis hasan sahih yang sesuai dengan kriteria Imam Ibnu Katsir. Nah, Imam Ibnu Katsir memiliki dua pandangan terhadap hadis hasan sahih. Yang pertama, berarti hadis hasan sahih tersebut merupakan hadis yang berada di tingkatan antara hasan dan sahih, sedangkan pendapat beliau yang kedua adalah hadis hasan sahih tersebut adalah hadis yang kedudukannya ada di atas sahih. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan hadis hasan sahih yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.